dia kudu ngomong sama gurunya bil kulliyah, minta izin gurunya, minta redho gurunya, minta doa gurunya. Itu yang dia kerjain. Nggak ada yang menyelamatkan seorang murid melainkan gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya himmatasy syaikh ihduri lana bihadzal mahdari wal ta'ti fi binadratin biha analu watari. Faqad qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala fa idza qaddama hadhihi syurutal arba'ata, maka apabila seorang murid, seorang salik penempuh jalan akhirat, qaddama hadhihi syurutal arba'ata, dia udah menyiapkan dirinya persyaratan yang 4 yang udah disebutin, bahwa dia kudu bener-bener steril dari yang namanya hijab yang 4. Hijab berupa harta, berupa jah, gila hormat, hijab yang namanya taklid, hijab yang namanya maksiat. Kalau 4 ini semua dia udah bisa lalui, wa tajarrada anil mali wal jahi, dan dia benar-benar udah bebasin dirinya dari hijab yang namanya harta dan pangkat, gila pangkat. Karena niscaya ia kaman tatahhara, seperti orang yang sudah melakukan toharoh, wa tawaddoa, dan dia sudah berwudu, wa rafa'al hadatsa, dan dia udah mengangkat hadas. Kemarin kan Imam Ghazali nyontoin, kalau hijab ini masih ada, seseorang itu enggak mungkin dapat makom mukasafah. Seperti ada orang yang pengen nafsirin Quran tapi bahasa Arab aja, ilmu nahu udah kagak tahu. Ilmu nahu aja dia kagak kuasai. Al-Quran ini bahasa Arab, supaya ngerti Al-Quran paling kagak ilmu nahu kita kuasai. Sehingga dinyatakan an-nahu zainun lil fata yukrimuhu haitsu ata man lam yakun yuhsinuhu fahaqquhu an yaskuta. An-nahu zainun lil fata, ilmu nahu ini benar-benar jadi perhiasan bagi seorang pemuda. Yukrimuhu haitsu ata, ilmu itu akan benar-benar bikin dia mulia kalau dia pelajarin. Man lam yakun yuhsinuhu, siapa yang belum punya kemampuan ilmu nahu, fahaqquhu an yaskuta, maka yang lebih aman buat dia adalah dia diem. Belagu banget pengen nafsirin Quran, fa'il sama maf'ul aja udah kagak bisa bedain. Ya. Begitu juga dicontohin sama Imam Ghazali, kalau hijab itu masih kumpul, hijab yang 4 ini masih terkoleksi dalam dirinya, ini masih laksana orang pengen sholat, dia masih punya hadas. Laksana orang pengen sholat, dia masih gelabudan sama najis.
Kalau yang 4 ini dia belum bisa bersihin. Wasara salihan lis-sholati. Tapi kalau yang 4 ini dia udah bisa jauhin, wasara, dan pastilah ia menjadi salihan, orang yang layak lis-sholati, buat ngerjain sholat. Toharonya udah bener, najisnya udah dibersihin, hadasnya udah keangkat, baru layak dia masuk dalam satu tempat yang namanya Haziratul Qudsiyah. Payah taju, ketika udah lengkap persyaratan sholat, nggak cukup apa di situ. Payah taju, maka dia masih butuh ila imamin yaqtadi bihi, kepada seorang imam yang dia kudu ikutin. Kan begitu? Udah wudu, datang ke masjid, lah kudu ada imamnya, gitu. Fakadzalikal muridu, begitu juga seorang murid, orang yang ingin menapak jalan suluk, diserupain nama orang yang masih kotor pengen sholat. Begitu udah bersih kudu punya imam. Begitu juga si murid, si salik, yahtaju ila syaikhin, dia kudu butuh kepada seorang syekh, wa ustadin, dan seorang guru, yaqtadi bihi, yang kudu dia ikutin, yang dia jadikan toladan. Guru itu la mahalata, secara pasti, liyahdiyahu ila sawa'is sabili, agar seorang guru itu memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang lurus. Fa inna sabilad dini ghamidun, maka sesungguhnya jalan agama itu penuh hal yang misteri. Banyak misterinya urusan agama. Wasabila syaitani kathiratun zahiratun, dan jalan-jalan setan itu sangat banyak dan begitu nampak. Paman lam yakun lahu syaikhun yahdihi qadahu syaitanu ila turuqihi la mahalata. Siapa orang yang tidak punya seorang guru, yahdihi, yang guru itu ngunjukin dia, qadahu, maka udah pasti orang tersebut dituntun asyaitanu, oleh setan, ila turuqihi, kepada jalan-jalannya setan, la mahalata, secara pasti. Jangan kata dalam dunia ma'rifah, dalam makom ilmu, kita belajar sendiri kagak pakai guru, itu bahaya. Contohnya kita ngaji dah, baca Quran, emang ada tulisannya, semata-mata baca Quran emang niat ibadah. Ya tapi kalau kagak ada gurunya, kita baca, yang ngata bener kagak ada, yang ngata salah kagak ada. Kita kata bener kagak ada yang ngata bener, dikata salah kagak ada yang nyalain. Itu baru ngaji yang zohir. Sekarang bab ilmu, kalau nggak punya guru udah pasti salahnya. Sekedar baca buku nggak ada guru udah pasti salahnya. Sampai diriwayatin, ini ada anak muda
Dia punya minat baca luar biasa. Pokoknya buku tentang ilmu dia demen untuk membacanya. Tapi dia nggak pernah ngaji talaki langsung sama guru. Pada suatu hari hasil bacaan dia mau amalin. Dia baca kitab hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Kejadiannya di kota Makkah. Begitu dia baca kitab Sahih Bukhari, karena kagak pakai guru, dia amalin deh tuh. Dari rumah dia jalan ke masjid, dia bawa bangkai tikus sama pisau masuk ke masjid. Begitu masuk ke masjid, orang pada ngomel. Kata orang, ya fulan la'allaka tajrahu ahadan wa tunajjisu hadal makan. Lu udah gila ya? Masuk masjid pakai bawa pisau sama bangkai tikus. Itu pisau bakal bikin orang terluka. Itu tikus bisa bikin najis tempat ini. Dengan pedenya anak muda itu berkata, hadihi sunnatu Rasulillah. Yang saya kerjain ini adalah sunnah Rasulullah. Maka nih anak muda dipanggil, dihadapin sama ulama. Karena nih anak muda ngerjain perbuatan yang sangat fatal, tapi dia nisbahin kerjaan itu kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, diadilin dia sama ulama. Begitu ulama nanya, dari mana ente tahu itu masuk masjid bawa pisau sama bangkai tikus sunnah Rasulullah? Saya baca dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di situ saya nemuin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila salati wa alaikum bis-sikinah wal fa'r." Idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamat dari masjid, famsu ila salati, maka hendaklah kalian bergegas ke masjid buat salat. Wa alaikum bis-sikinah wal fa'r, maka hendaklah kalian membawa sikinah, membawa pisau, wal fa'r, dan bangkai tikus. Kata ulama, dengar dia bacain hadis begitu, gua tabokin nih lak-lakan lo. Lu salah baca. Itu kitab yang lu baca bermasalah. Yang benar hadisnya alaikum bisakinah wal waqar. Hendaklah kalian jalan ke masjid dalam keadaan sakinah, tenang. Ini anak muda rajin baca kitab. Itu kitab yang dia baca udah kelamaan, udah pada dimakan sesek. Jadi titik tuh kitab pada bermasalah. Dia baca kagak pakai guru, dia amalin. Orang bacaannya sakinah, dia baca sikinah. Orang bacanya waqar, dia baca fa'r. Para jemaah sekalian,
Jadi orang belajar kagak ada gurunya udah pasti sesat, la mahalata, secara pasti. Ya. Sampai diriwayatin tentang tokoh fenomenal yang namanya Tumal Hakim. Ini si Tumal Hakim bapaknya dokter besar, tabib ternama, banyak pasiennya. Cuman ini baba keburu meninggal, belum nurunin ilmu sama anak-anaknya. Cuman babanya ini punya koleksi kitab banyak. Ini si Tuma emang belum sempat belajar sama babanya, cuman dia tahu babanya ninggalin kitab. Dia baca kitab-kitab kedokteran babanya, sehingga dia nemuin hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-habbatus sauda shifaun min kulli da. Cuman yang jadi masalah ada kesalahan khot imla'i. Kudunya bacanya habbatus sauda pakai ba yang titiknya atu, kitabnya remeng-remeng. Itu titik di kitab itu kayak ada dua. Jadi bacaannya al-hayyatus sauda shifaun min kulli da. Kudunya dibaca habbatus sauda, jinten hitam. Jinten ini obat segala penyakit. Habbatus sauda shifaun min kulli da illa syam. Kecuali emang udah pantas sama mati. Penyakit-penyakit yang lain bakal disembuhin sama itu. Yang jadi masalah lagi-lagi karena belajar kagak ada gurunya, kudunya dibaca habbatus sauda yang artinya jinten hitam, pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab remeng-remeng tulisannya, titiknya jadi lebih. Dia baca al-hayyatus sauda shifaun min kulli da. Ular hitam itu menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit. Singkat cerita, dia cari ke hutan ular hitam. Begitu ular hitam dia dapat, dia godok, dia rebus. Ular hitam dimatiin, dia rebus, dia godok, dia minum. Enggak lama dia minum, perutnya bengkak. Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, belajar apa-apa kagak ada gurunya begitu. Jangan mentang-mentang anaknya dokter, udah ada pasien main nyuntik aja leklenger orang. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ada sebuah makalah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi yang hidup pada abad keempat Hijriah. Bukan Abu Hayyan Al-Andalusi, bukan. Kalau Abu Hayyan Al-Andalusi yang pengarang tafsir Bahar Muhit, ini Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Dari cerita itu tentang Tumal Hakim yang binasa gara-gara belajar kagak punya guru, dia bikin sebuah nazam, idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anil siratil mustaqimi wa taltabisul umuru 'alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Idza rumtal uluma min ghairi syaikhin, apabila kau ingin mencari ilmu tanpa seorang guru, pengen belajar kagak berguru, dhalalta 'anis siratil mustaqimi, udah pasti ente sesat, kagak bakalan berada di jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, dan perkara-perkara yang kau hadapi akan terjadi samar-samar. Hatta tasira adalla min tumal hakimi,
sehingga keadaan engkau lebih sesat dari tokoh yang namanya Tumal Hakim. Naudzubillah. Naudzubillah. Faman salaka sabilal bawadi, maka siapa saja yang menempuh jalan yang ada di lembah-lembah al-muhlikati, yang lembah itu notabene-nya penuh bahaya, banyak ranjau, bi ghairi khafirin, tanpa seorang kuncen, tanpa ada petunjuk, tanpa ada yang ngunjukin. Jalan di tempat yang kita nggak pernah tahu, kagak ada yang ngunjukin. Faqad khatara binasihi, maka orang itu sungguh telah mengambil resiko besar. Khatara, mengambil resiko besar, bahaya, binasihi, bagi dirinya. Wa ahlakaha, dan dia bisa membinasakan dirinya sendiri. Karena dia jalan di tempat bahaya, kagak ada yang ngunjukin, bisa nyeblus ntar. Wa yakunul muridul mustaqillu binasihi, dan jadilah seorang murid yang al-mustaqil, independen, kagak butuh guru, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kasyajarati, nasibnya bagaikan pohon, allati tanbutu binasiha, yang pohon itu tumbuh dengan sendirinya. Kayak pohonan dari biji yang kagak sengaja ditanam. Itu amplop mangga ada di sampaan, emang kagak ada yang nanem. Kalau kagak ada yang nanem, mendemnya juga sepan-sepan. Karena dia kagak ada yang nanem, numbuh sendiri. Fa innaha tajibu 'alal kurbi, maka sesungguhnya nasib pohon itu akan kering, 'alal kurbi, dalam waktu dekat. Kalau ada yang nanem tuh pohonan, dirawatin, ditanam dalam kedalaman berapa, disiramin, ditarain pupuk, itu pohonan yang bakal berbuah. Laksana murid punya guru. Kalau murid dia belajar sendiri, kagak ada yang bimbing, laksana biji yang tumbuh, kagak ada yang nanam, sehingga gampang kering. Tuh amplop mangga, batoknya bakal kering. Wa in baqiyat, seandainya dia masih tersisa, seandainya masih langgeng, muddatan, dalam satu masa, wa auraqat, bahkan sampai auraqat, apa sih laksana pohonan, merintis daun-daunnya. Walaupun akhirnya bisa tumbuh, apa tumbuh daun, lam tusmir, pohon itu nggak bakal berbuah. Baru numbuh daun dikit, emang kagak ditanam orang, adanya di sampaan. Ada orang makan mangga, batok mangganya itu dibuang di sampaan, kagak ditanam. Walaupun dia lama-lama numbuh daun, karena kagak ditanam, ada ayam main di situ, dan nyoker-nyoker, ya enggak? Begitu kecoker, kontal ke aspal, lah mati. Jangan kata pakai ngomong berbuah, ya enggak? Mati akar-akarnya.
Fa mu'tasamul muridi, maka yang menjadi pegangan seorang murid, mu'tasam, ba'da taqdimi syurutil madhkurati, setelah dia mempersiapkan dirinya terhadap persyaratan yang 4. Hubul mal, hubul jah, taklid, maksiat dia udah jauhin. Enggak ada sesuatu yang paling dia jadikan pegangan kuat melainkan syaikhuhu, melainkan gurunya. Falyatamassak bihi, maka hendaknya si murid itu berpegang teguh bihi, dengan gurunya. Tamassukal a'ma, seperti berpegang teguhnya orang buta. Ala syati'in nahri, waktu lagi jalan di pinggir sungai. Bil qaidi, dengan orang yang menuntunnya. Orang buta kan kagak percayaan sama orang, ya, dia pegang tuh kuat. Makanya orang buta kagak mau dia dituntun. Kalau kita pegang tangannya, dia maunya megang tangan kita, ya. Kalau kita pegang, entah kita lepas dia nggak tahu. Makanya dia yang megang tangan kita. Begitu juga seorang murid, ya. Nggak ada yang bisa nyelamatin dia, nggak ada pegangan yang paling kuat melainkan gurunya. Bihaitsu yufawwidu amrahu ilaihi bil kulliyati, dengan cara yufawwidu, si murid itu menyerahkan amrahu, urusannya, ilaihi, kepada sang guru, bil kulliyati, secara total. Mau urusan apa aja dia kudu ngomong sama gurunya. Bil kulliyah, minta izin gurunya, minta redo gurunya, minta doa gurunya. Itu yang dia kerjain. Nggak ada yang menyelamatkan seorang murid melainkan gurunya. Wala yukhalifuhu, dan janganlah si murid itu merengkal akan perintah gurunya, kontrak, berbeda dengan pendapat gurunya. Fi wirdin, dalam wiridan, wala sodrin, maupun dadanya menuju. Ya, ketika dia berjalan, apa yang dia kudu ambil, dia kudu tanya gurunya. Fi wirdin wala sodrin, dalam wirid maupun dalam dadanya kemana dia mau menuju. Wala yubqi, dan janganlah si murid itu menyisakan fi mutaba'atihi, ketika dia mengikuti gurunya, syai'an, sedikit pun. Apa yang jadi kerjaan gurunya dia jangan sisain untuk kagak dia contohin. Pokoknya yang dikerjain sama gurunya itu yang kudu dia contohin. Sampai ada ulama besar namanya Al-Imam Badruddin Al-Hasani Ad-Dimashqi. Apa gini hari ada kampus di Syria yang namanya Jami'ah Al-Imam Badruddin Al-Hasani. Ada ulama besar namanya Badruddin Al-Hasani, namanya diabadikan menjadi kampus terpandang berkelas, namanya Badruddin Al-Hasani. Dia belajar di Maghribi, di Maroko. Lalu dia balik lagi ke Syria. Begitu selamat di Maroko, dia ngelihat gurunya. Tuh kalau di Maroko sendal ulama warnanya 2.
ada yang kuning, ada yang putih. Tuh ulama tuh. Sepatu ya, sepatu ulama. Sendal ngomongnya. Yang belakangnya dicoak gitu. Selama di Maroko dia belajar, dia ngelihat gurunya demen banget pakai sepatu yang warnanya kuning. Itu amalia gurunya. Begitu dia balik ke Syria, nyari sepatu warna kuning kagak ada. Emang dia mau nyontoin gurunya? Apa dia beli sepatu warna hitam, dia cat warna kuning? Saking kagak mau beda sama gurunya. Saking kagak mau beda sama gurunya. Karena dia meyakini ittiba sama guru punya keutamaan besar. Kan dikata wala yubki fi mutabat atihi syai'an. Si murid jangan apa nyisain ketika dia nyontok sama guru, jangan ada dia sisain barang dikit, kerjaan apapun yang kaitan sama guru, jangan apa disisain dia kagak contoh. Wala yadaru, dan juga jangan dia tinggal. Begitu udah kita contohin jangan berhenti, terusin. Wa ya'lamu, dan dia kudu yakin. Wah ini yang berat nih. Ini adab murid sama guru. Wa ya'lamu, dan dia kudu yakin si murid anna naf'ahu, sesungguhnya manfaat yang datang pada dirinya, manfaat yang dia bakal dapat fi khoto'i syaikhihi, itu terdapat pada keputusan yang zohirnya salah bagi pernyataan gurunya. Bayangin, ini kalimat agak susah nih. Dia kudu yakin bahwa manfaat yang besar itu didapat sama si murid justru pada pernyataan sang guru buat dia yang zohirnya salah. Bayangin tuh, berat ini. Gua mau kerjain, kayaknya omongan guru kagak tepat. Gua kagak kerjain, guru yang ngomong. Kan begitu tuh. Kalau murid yang bener yang dia pakai ini, pendapat gurunya meskipun salah, ketika dia amalin itu manfaat besar buat dia, walaupun zohirnya salah. Ini yang berat ini. Anna naf'ahu fi khoto'i syaikhihi. Manfaat besar datang buat dia justru ketika pendapat yang salah dari gurunya. Lau akhto'a, meskipun emang gurunya berbuat kesalahan, biar kata tuh gurunya salah kagak tepat ngasih pendapat, dia jalanin, itu manfaat buat dia. Manfaat buat dia. Bisa kita punya keyakinan begitu. Ini udah paling tinggi. Apa barang salah yang kita kata salah dari guru kita kerjain, tapi itulah manfaat buat kita. Aksaru, itu lebih besar manfaatnya min naf'ihi, dari manfaat yang dia dapatkan fi shawabi nafsihi, dalam ikhtiar yang benar yang datang dari dirinya. Perbuatan ikhtiar kita biar kata bener banget, beda sama guru kita, walaupun salah no guru, manfaatnya lebih besar jalanin pendapat guru biar kata salah ketimbang kebenaran yang datang dari diri kita. Berat ini, ya enggak? Oh, ini batin pro dan kontra.
buat mutusin itu. Ya enggak? Lau asoba, meskipun pendapat si murid itu benar, walaupun benar kalau pendapat sendiri bukan pendapat guru, udah kagak bener itu. Pendapat guru yang kita jalanin meskipun salah, manfaatnya banyak buat kita. Sampai diriwayatin, ini ada murid begitu lagi ngaji dipanggil sama gurunya, sini. Gurunya ngambil pedang, nih lu pegang pedang, lu bawa pulang nih pedang, lu masuk ke kamar orang tua ente masuk ke kamar orang tua ente, di situ yang tidur sama emak ente gorok palanya. Nganggup jalanin begitu. Ini murid emang punya i'tiqad udah full sama gurunya. Dia pulang, dia bawa tuh pedang. Begitu dia masuk kamar, emang masih gelap, dia geledah tuh kamar, emaknya teriak, dia pisahin tuh orang yang lagi tidur sama emaknya, dia gorok. Begitu dia nyalain lampu, bukan bapaknya, emaknya berzina sama orang. Cuman tuh guru begitu kagak sembarangan, guru yang udah muka sapa. Jangan lu jadiin dalil nakut-nakutin murid buat ngikut sama lu. Itu kelasnya lain. Nah ini masuk yang ini. Masuk kelas ini udah kelas makom tinggi ini. Guru yang udah ma'rifah. Kayak begitu. Fa idza wajada mitla hadal mu'tasami, maka apabila si murid udah dapetin pegangan yang kuat itu, wajaba 'alal mu'tasimihi, maka wajib atas si guru itu an yahmiyahu, untuk menjaganya, wa ya'simahu, dan melindunginya, bihisnin hasinin, dengan benteng yang kokoh, yadfa'u anhu qawati at-tariqi, di mana guru itu yadfa'u anhu, memberikan bantuan darinya, yadfa'u anhu, menolak dari dirinya, qawati at-tariqi, faktor-faktor yang membegal jalan si murid. Qawati at-tariq itu begal. Begitu dia lagi bersuluk, dia lagi jalan. Ini di jalanan banyak begal. Ketika si murid udah dapetin guru yang bener, si guru punya kewajiban bimbing dia, njagain dia dari yang namanya qawati at-tariq, si begal yang ada di dalam suluk. Wahia arba'atu umurin, yang namanya begal ada 4. Al-khalwatu, yang pertama yang namanya khalwat, obat begal ya. Yang pertama adalah khalwat, wasamtu diem, wal ju'u lapar, wasaharu jarang tidur, banyak begadang buat ibadah ya. Wahada tahassunun, dan hal inilah yang menjadi benteng minal qawati'i, dari begal-begal yang ada di jalan. Fa inna maksudal muridi, maka sesungguhnya tujuan murid jalanin itu semua, islahu qalbihi, bikin baik hatinya, bikin maslahat hatinya, liyusyahida bihi rabbahu, untuk dia musyahadah kepada Tuhannya, agar dia bermakrifah kepada Allah,
wa yusliha li qurbihi, dan memperbaiki hubungan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ju'u wallahu a'lam bissawab.